Baik, mohon izin Kanda Sugawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang bersama-sama kita hormati para Dewan Pembina KMSGD Jabodetabek, ada Kang Asep, ada Kang Aceng, Kang Kamil, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang bersama-sama kita hormati para alumni keluarga mahasiswa Sunan Gunung Jati Jabodetabek, yang bersama-sama kita hormati pula segenap pengurus keluarga mahasiswa Sunan Gunung Jati Jabodetabek, para tamu undangan, para sugawan-sugawati semuanya yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di siang hari ini. Pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bersilaturahim walaupun di tengah keterbatasan kita saat ini dalam rangka acara halal bihalal reflektif 56 tahun KMSGD berjalan. Salawat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita dan kita dijadikan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Anda Sugawan dan semuanya, saya di sini Muhammad Juni Asfari selaku MC akan sedikit memandu jalannya acara halal bihalal pada siang hari ini. Lalu saya akan sedikit menjelaskan atau membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum KMSGD Jabodetabek. Lalu sambutan kedua akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Pembina KMSGD Jabodetabek. Dan acara selanjutnya yakni acara inti. Acara inti lalu ditutup dengan doa. Demi mempersingkat jalannya acara siang hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu menginjak kepada acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Jati Jabodetabek periode 2018-2020 kepada Sugawan Muhammad Diki Hasbi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pembicara atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyina nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita limpah curahkan atas berkat karunia-Nya. Alhamdulillah, walau dalam masa pandemi seperti ini kita bisa berkumpul melalui jaringan internet. Kemudian salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita hormati para Dewan Pembina KMSGD Jabodetabek, Kanda Sugawan Aceng Abdul Aziz, Kanda Sugawan Asep Sekudin, Kanda Sugawan Wendy, Kanda Sugawan Ikhwan, Kanda Sugawan Kamil, Kanda Sugawan Makmun Ibnu Ridwan, dan seluruh Kanda Sugawan, Sugawati, dan para anggota KMSGD Jabodetabek yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dalam rangka silaturahim dan bincang reflektif 56 tahun KMSGD, secara bersamaan kita melalui silaturahim
virtual ini dalam rangka halal bihalal serta juga memperingati harlah yang tentunya kita sama-sama ketahui bahwa tanggal 31 Mei kemarin merupakan hari lahir KMSGD yang ke-56. Kegiatan seperti ini secara bersamaan dengan silaturahim juga merupakan refleksi mendalam perjalanan KMSGD selama ini. Hal terbesar yang dilakukan KMSGD selama ini adalah belajar merawat organisasi secara terus-menerus dengan berbagai dinamika sekaligus merajut berbagai komponen sehingga mencetak generasi-generasi yang unggul dan mampu bersaing dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi. Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Jati adalah organisasi mahasiswa kedaerahan yang kini berumur 56 tahun, yang menegaskan bahwa KMSGD lahir, tumbuh, dan berkembang, dan telah menjadi bagian dari sejarah kita semua yang tidak bisa dipisahkan. Dan sekaligus telah menjadi elemen penting bagi kita semua yang ada di dalamnya, dengan berasaskan kekeluargaan, kemahasiswaan, dan tentunya Kesunan Gunung Jatian. Salah satu yang membuat KMSGD tetap bertahan hingga kini adalah karena adanya seperangkat nilai dan gagasan yang telah terbentuk dan terpatri sejak lama. KMSGD yang dibentuk dengan landasan kekeluargaan, membentuk rasa nyaman antar sesama anggota, anggota dan alumni dengan alumni. Selain itu adalah nilai kemahasiswaan yang tentunya membentuk karakter yang menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Kemudian tak kalah penting yaitu nilai Kesunan Gunung Jatian yang tidak lain merupakan salah satu tokoh dan menjadikan suri tauladan bagi kita semua seperti apa yang beliau wasiatkan kepada kita semua. Ini setelah usia KMSGD ke-56 tahun, banyak hal yang harus direvitalisasi dan direaktualisasi guna keberlangsungan organisasi yang lebih baik lagi. Keterlibatan KMSGD dalam berbagai hal, dalam aspek keagamaan, sosial, serta budaya adalah sebagai penegasan akan kontribusi organisasi terhadap daerah dan bangsa secara keseluruhan. Sebagai penutup, bahwa KMSGD lahir dan berkembang bukan sebagai organisasi di persimpangan jalan yang bingung dengan sikap kiri dan kanan. Tetapi KMSGD lahir dengan identitas yang jelas. Oleh karena itu, di tengah perubahan performa berbagai macam organisasi, dari mulai organisasi negara sampai dunia usaha, maka KMSGD pun perlu berbenah diri dengan melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan strategi pengembangan KMSGD agar terus eksis dan bertambah lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan kami atas nama pengurus KMSGD mohon maaf yang besar-besarnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Jati Jabodetabek. Beranjak ke sambutan selanjutnya, yakni sambutan dari Dewan Pembina Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Jati Jabodetabek, yang mana pada siang ini akan diwakili oleh Kanda Sugawan Asep Sripuddin Hidayat. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Sambutannya Kang Aceng aja itu. Baik, boleh Kang Aceng. Kang Aceng. Kalau saya kan cuma itu yang woro-woro aja gitu. Mangga. Kang Aceng, mangga Kang.
Mangga Kang Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga curahan hidayah, taufik dan inayahnya, dan juga kita terus bermohon kepada Allah agar diberikan kesabaran, ketabahan, serta ketawakalan bil khusus di tengah wabah COVID-19 ini yang sedang kita hadapi bersama, dan juga bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar wabah ini cepat berakhir dan kemudian kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita pengikutnya, yang mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan syafaatul uzmah, pembelaan, pertolongan yang besar dari baginda Rasul guna menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan kata sambutan atas nama pembina. Namun yang lebih pantas ini seharusnya yang paling senior ini kan Kang Aceng ya kalau nggak salah ini. Kalau dilihat dari segi usia kayaknya Kang Aceng. Kang Aceng kelahiran tahun berapa ya? 68 ya kalau nggak salah kan? Ya. Sedangkan saya kan 69 begitu. Kang Kamil lebih muda, Kang Wendy juga lebih muda, apalagi Kang Fauzan lebih muda. Kang Ya. Aceng seumuran sama saya, Om. Oh, berarti tadi harusnya sambutannya Kang Mulyadi harusnya. Aja lah. Ya, ya artinya begini bahwa kalau saya kan cuma bisanya woro-woro aja lah. Bagaimana bisa mengumpulkan sugawan, kanda sugawan-sugawati gitu ya di tengah kita tidak bisa berjumpa langsung gitu, bertatap muka gitu ya. Tapi kemudian ada wilayah atau sarana yang lain yang kita bisa pergunakan, yakni melalui virtual ini gitu ya. Jadi sekarang ini alhamdulillah yang namanya media Zoom, webinar, apalagi lah namanya gitu Google Meet dan lain sebagainya itu jadi laku gara-gara COVID. Sehingga perusahaan mereka itu lebih cenderung kalau bisa COVID terus gitu. Karena menguntungkan kan, seperti dengar informasi itu yang pemilik Zoom katanya memperoleh keuntungan yang tidak sedikit katanya dalam 4 bulan, 5 bulan terakhir ini. Hampir mendekati angka berapa itu, sekitar 80 triliun itu ya. Jadi ini kan sangat luar biasa gitu kan. Tapi ya inilah namanya ujian, mudah-mudahan ini bukan azab gitu. Kalau azab itu kita kebanyakan pada kufur nikmat gitu. Tapi kalau ujian ya kita ini mudah-mudahan semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan juga tentunya di peringatan Harlah KMSGD yang ke 56 tahun gitu ya, tanpa terasa KMSGD itu sudah 56 tahun gitu ya. Saya sebagai ketua umum KMSGD periode 92-94 kalau nggak salah itu. Kang Aceng itu 90-92 ya Kang? Kalau nggak salah itu ya, Kang Aceng itu. Ya artinya ya itu lebih senior Kang Aceng, makanya saya bilang itu. Tapi ya mungkin karena yang dekat dengan KMSGD dalam pengertian tempat tinggalnya saya barangkali sekarang itu.
Jadi saya masih bisa jalan tanpa naik motor, tanpa naik mobil gitu, jalan pagi ke KMSGD gitu kira-kira, ke asramanya. Kalau Kang Aceng kan agak jauh tuh. Di mana Kang? Sawangan ya. Ya, jadi agak jauh kan, untuk jalan terlalu lelah gitu barangkali itu. Nah, oleh karena itu ya tentunya di dalam menyambut atau memperingati Harlah KMSGD sekaligus juga momentum yang sangat tepat, yakni sesudah kita melaksanakan ibadah saum dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, ya tentunya yang penting itu adalah ikatan silaturahim. Tetap kita upayakan, kita tingkatkan bahkan gitu. Dan salah satu sarananya ya inilah yang bisa kita lakukan, dan akhirnya tadi sebelum dimulai acara ya kita pada teriak-teriak aja tadi. Jadi main mengenang gitulah kira-kira. Ternyata Kang Akrom tadi ya dilihat dari wajah, mau ngejar gemuknya wajah saya kelihatannya Kang Akrom itu. Kang Aceng juga begitu saya lihat. Wah, ini saya nyaris kalah ini. Tapi kalau berat badan tetap saya yang menang. Karena tidak ada di sini rasanya yang berat badannya lebih dari 110 kilo. Itu. Karena berat badan saya sekarang alhamdulillah 111 kilo. Itu ya. Ya, yang penting sehat walafiat. Caranya diimbangi dengan saya masih tetap olahraga, bahkan hobi saya ini masih tetap bermain bola. Dan saya kemarin pun sore baru main bola di daerah di desa Lungbenda, Palimanan. Kemarin sore itu di dekat tol ya, yang mau masuk tol itu di Palimanan itu. Ya, karena bergabung, kebetulan ditunjuk menjadi penanggung jawab ketua tim sepak bola Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Gitu ya. Walau tugas di Jakarta tapi tetap gitu, tetap diberi kepercayaan lah begitu ya. Karena hobi, itu lebih karena hobi bermain sepak bola. Terakhir juga saya main di Tegal Gubuk tuh, Kang Kamil ya. Di di stadion Roket di sana itu. Mungkin Kang Kamil tahu tuh di sana itu ya. Kang Basit juga tahu ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya kita semua mudah-mudahan lahir dan batin ya diberikan kekuatan iman dan takwa, dan tentunya jangan sampai kita lepas dari silaturahim. Bahkan kalau perlu pengurus KMSGD ya untuk melakukan komunikasi. Saya selalu mengingatkan kepada pengurus yang silaturahim, kemudian saya di antara bekal, yakni saya berikan jangan melupakan para senior-senior kalian. Sehingga kalau ada acara-acara KMSGD, beritahukan kepada para senior. Baik itu undangan langsung ataukah lewat pemberitahuan lewat WA dan lain sebagainya. Tapi kalau senior tersebut belum bisa hadir, jangan kecewa, saya bilang begitu. Jangan frustasi, lalu kemudian tidak mau lagi mengundang. Jangan, karena bisa jadi pada saat itu para senior sedang dalam kesibukannya. Oleh karena itu, jangan putus asa untuk terus. Itu artinya kan suatu saat insya Allah senior karena kesibukannya itu bisa melapangkan waktunya untuk KMSGD tentunya. Oleh karena itu ya saya juga bermohon kepada Kanda, Sugawan, Sugawati, kiranya bisa sesekali nengok ke asrama gitu. Sesekali bisa nengok ke asrama putri dan asrama putra. Dan itu alhamdulillah sudah menjadi aset tentunya kita ya KMSGD secara organisasi. Dan alhamdulillah sekarang pengelolaannya baik manajemennya maupun terkait dengan ditangani langsung oleh pengurus KMSGD ya, Kang Diki ya.
Jadi sudah diurus langsung, jadi tidak ada pihak yang lain yang mengurus manajemen, terutama terkait dengan manajemen keuangan. Tentunya kita berharap semoga pengurus yang ada ini amanah untuk mengelola keuangan sehingga mendapatkan kepercayaan, dan kepercayaan itu juga nantinya bisa berimbas kepada perhatian para Kanda Sugawan, Kanda Sugawati sekalian gitu. Ya mudah-mudahan ke depan tentunya harapan kita, karena ini kita adalah organisasi dalam ikatan kekeluargaan, mohon kiranya bisa terus diupayakan untuk dilakukan komunikasi secara efektif gitu ya, secara lebih masif lagi, sehingga jaringan ya network kita tetap terjalin dengan baik antara yang junior dan juga dengan yang senior maupun yang sudah masuk kategori sepuh. Nah, kita ini juga tentunya sudah banyak sesepuh kita yang sudah meninggalkan kita, tentunya Pak almarhum Pak Tarsa Fatahudin, kemudian almarhum Pak Masna, ya, siapa lagi ya? Ya, mungkin nanti bisa disampaikan ya. Saya kira banyak sesepuh kita yang sudah tiada karena memang dengan usianya gitu ya. Tapi Kang Johar. Oh ya, ada Kang Johar ya juga itu ya. Irfan. Kang Irfan juga itu lebih sudah mendahului kita juga. Itu jadi banyak para senior kita juga yang sudah meninggalkan kita dan juga para sesepuh gitu ya. Dan ya kalau kita kemudian berharap pada umur yang panjang, ya itu yang kita harapkan, ya kan. Kata Kang Kamil katanya tuba liman tola umruhu hasuna amaluh lah, kira-kira gitu. Ya, dan mudah-mudahan usia kita diberikan panjang umur tapi baik amalnya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan salah satu kebaikan bisa ditanamkan untuk organisasi kita, keluarga mahasiswa Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah di grup media kita, alumni, ya banyak tawaran-tawaran menarik tentunya ya. Baik itu yang dikirimkan oleh Kang Wendy gitu ya, Kang Fauzan, Kang Kamil ya, lalu juga Kang Aceng gitu, ya Kang Nakoy juga gitu ya. Ini Nakoy ini ada nih ya. Ini juragan ininya dia, juragan motivator ya gitu. Ya, lalu tentunya ya yang lainnya lah. Jadikanlah media komunikasi grup kita ini menjadi media komunikasi yang memberikan hasil gitu ya, ada nilai guna dengan adanya grup ini gitu. Ya, memberikan peluang-peluang terutama kepada para junior-junior kita, mudah-mudahan bisa berkembang. Dan tentunya terakhir kita juga mendoakan nih, saya nggak tahu kelanjutannya, dengar kabar waktu itu Kang Wendy, Kang Aceng gitu ya, lalu siapa lagi itu sedang ikut lelang jabatan itu ya. Mudah-mudahan nih ada kesempatan jadi Kanwil Jawa Barat lagi. Pas tuh kalau ada salah satu yang bisa menjadi Kanwil Jawa Barat, ya itu memberikan insya Allah lah keuntungan itu bagi KMSGD itu nanti itu ya di Jawa Barat. Itu kita doakan semoga ada yang bisa masuk gitu ya menjadi Kanwil, atau ya Kang Wendy entah Kang Arskal itu bisa nggak itu naik ke Dirjen itu Eselon 1, jadi Kang Wendy yang jadi direkturnya kan gitu. Gitu. Ya kan? Tapi ya peluang ada ya Kang Wendy untuk Pak Arskal ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan lah gitu ya. Baik, barangkali ini saja ya, bukannya sambutan lah, hanya menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran saja gitu ya. Dan kita sudah menyadari lah sekarang Kang Aceng kita usia udah di atas 50 gitu ya, Kang Oscar gitu ya. Sudah, kalau Nabi bilang mah usia umatku hanya 60-70 gitu kan.
Kalau usia kita 60-70, berarti kalau dikasih batas minimal aja kita tinggal 9 tahun lagi, paling lama 10 tahun gitu kan. Tapi kita berharap ya doa terus aja lah. Yang penting Allahumma tawil umurona wassohi adsadana wa nawir qulubana wasabbit imanana wa hasin a'malana wa akhlaqona. Insyaallah lah diberi panjang umur lah, bisa di atas 80 tahun, 90 tahun kalau bisa, bahkan seperti Mahathir Muhammad. Kira-kira itu. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Cirebon. Walau saya banyak bergaul sebenarnya sekarang dengan orang-orang Cirebon. Itu terutama ketika bermain bola, bahasa yang disampaikan itu kebanyakan pakai bahasa Cirebon. Tapi sekarang ini kalau ada kalimat-kalimat di WA dengan mempergunakan bahasa Cirebon, bahasa Indramayu, Cirebonan gitu ya, saya sekarang udah mulai banyak ngerti gitu ya, banyak ngerti karena bergaulnya komunitasnya sekarang dengan banyak wong Cirebon, juga dari Indramayu juga ada gitu ya. Kali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Kang Aceh bisa nanti melanjutkan begitu, menambahkan apa yang saya sih hanya sekedar saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Kanda Sugawan Asep Saripudin Hidayat atas wejangannya, atas informasinya, atas sarannya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan KMSGD lebih baik ke depannya. Baik, mengingat itu ada Kang Makmun juga tuh ya. Sebentar lagi ada tambahan dari Dewan Pembina yang lain. Jika tidak ada, mungkin lanjut ke acara inti. Nanti untuk acara inti akan dipandu oleh moderator kita, moderator hebat, yang sekaligus menjadi Ketua Umum KMSGD Jabodetabek periode 2018-2020. Untuk moderator Sugawan Muhammad Diki Hasbi, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah kita semua sudah ada yang bergabung, 42 orang yang join, dan kita sama-sama akan mendengarkan mau'idhah hasanah dari Anda Sugawan Aceh Abdul Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Tambahan untuk mau'idhah hasanah. Kedengaran ya? Sudah kedengaran Kang Ajis, Kang Aceng. Sudah Kang. Ya. Siap. Sudah. Mau'idhah hasanah. Oh. Allah. Mau'idhah nih harusnya Kang Wendy nih. Kang Kamil, Kang Makmun. Ingat Masjid Al-Mau'izah Al-Hasanah ya? Di samping asrama, di belakang asrama. Di belakang asrama. Baik, terima kasih. Saya hafal karena ponakan saya Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang
sama-sama kita muliakan kakanda kita semua, ada Kang Asep, Kang Kamil, Oscar, Kang Wendy, Kang Basit, ini tadi ada Kang Akrom, ada Kang Makmun. Saya kira tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, tapi kita bisa melihat nama-namanya. Alhamdulillah, senang dengan para sugawan semuanya, dan kelihatan juga dinda kita semua ya. Dinda kita nih, ada Dinda Nanang nih. Iya. Ada siapa lagi? Oh, banyak ya. Hadir, Kang. Ya, hadir ya. Alhamdulillah. Dan tapi ayahanda kita nggak ada ya. Ayah Prof. Sukarja nggak kelihatan, Kang Asep. Ya, tadi pagi saya komunikasi langsung dengan beliau. Beliau titip salam begitu. Karena memang ada kondisi yang dirasakan terkait dengan tangan sebelah kiri yang sulit digerakkan gitu. Jadi mohon maaf gitu. Jadi tidak bisa berjamaah pada siang hari ini gitu, Kang. Semoga ayahanda kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bunda-bundanya nggak kelihatan ya. Bunda-bundanya nggak kelihatan nih Mas Duki. Ya. Jadi ini luar biasa, saya kira kita membangun kekeluargaan di KMSGD dengan sebutan Dinda, Kanda, Ayahanda, dan Bunda. Saya kira sudah harus kita biasakan. Ini akan membangun ikatan kekeluargaan kita yang lebih emosional, yang lebih terasa di hati, dan insya Allah ketika ikatan itu kuat di antara kita, seakan saling memperkuat silaturahmi, saling mendoakan, dan kita berkah semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sugawan dan sugawati semuanya, kalau mau'izatul hasanah, rasanya saya harus kursus dulu sama yang lebih tua dari saya, lebih tua ilmunya Kang Asep, sama Kang Kamil, sama Kang Wendy. Jadi di kita ini ada yang tua umurnya, ada yang tua ilmunya, dan ada yang tua apa ya? Tua pengalamannya. Bukan tua wajahnya ya, bukan. Dan saya kira ketuaan. Dan saya kira di sini tempatnya orang-orang alim di sini, para masyayikh, para kiai, ustadz-ustadzah. Ini juga ada bunda kita hadir nih. Kita Ida Mauridah. Ada ayah Makmun, ada bunda Ida. Alhamdulillah hadir semuanya. Sugawan dan sugawati, ini adalah masa yang disampaikan oleh Kang Asep tadi di dalam sambutan awal, masa pandemi COVID-19 yang telah membawa kita pada suasana baru, saya kira, di mana kita hampir 4 bulan semua berada di rumah, lockdown, bahkan kita mengambil jarak secara sosial, secara fisik,
social distancing, dan saya yakin kita merasakan ada suasana baru khususnya dengan keluarga kita. Keluarga, nilai organisasi kita, dan kita akan menemukan makna itu khususnya pada bulan Ramadan, di mana kita hampir selama sebulan lamanya kita bersama-sama dengan keluarga. Kita ibadah bersama, kita menyiapkan keperluan sehari-hari bersama, kita saling membantu sesama anggota keluarga kita, dan kita saling mengambil posisi sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai anak, ada yang kakaknya, ada yang adiknya, membangun norma-norma, membangun nilai-nilai, memperbarui pola relasi kita, dan benar-benar kita belajar baik, keluarga yang menjadi sumber inspirasi untuk semua anggotanya, karena kita tentu saja belajar mengelola emosi kita, belajar memilih kata-kata yang pas untuk kita sampaikan di forum keluarga, belajar bertindak, berperilaku dalam hubungan satu dengan lainnya. 1 bulan rasanya kita ditempa oleh suasana itu, dan alhamdulillah sudah terlampaui, sekarang sudah hampir 10 hari bulan Syawal, kita justru alhamdulillah mendapatkan satu desain keluarga yang benar-benar baru, yang membawa nilai-nilai emosional, spiritual, mempunyai pola relasi baru, di mana kita saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Saya kira ini makna keluarga yang sempat hilang, sudah lama sekali hilang, dan itu kenapa saya merasa dulu ketika saya kuliah, saya merasa di KMSGD mendapatkan nilai-nilai kekeluargaan. Kang Makmun, teman diskusi saya bilang organisasi profesi, organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra, organisasi lain-lain, saya kira meletakkan nilai hubungan itu berdasarkan karakter dasar organisasi itu. Dan founding father kita luar biasa ya, dengan menamakan bukan himpunan, bukan pergerakan, bukan ikatan, tetapi keluarga. Ini satu motif, satu niat yang memang dibangun untuk kita bisa bersama-sama menjadi satu keluarga besar. Kebetulan keluarga besar yang kita bangun itu adalah dengan 2 nilai disampaikan oleh Ketua Umum tadi, nilai keluarga, nilai mahasiswa, dan nilai Sunan Gunung Jati. Sungguh saya merasa begini ya, kalau kita berbicara bagaimana kita bisa membangun organisasi kita dengan basis nilai keluarga dan nilai Syekh Sunan Gunung Jati, itu sebetulnya bukan pekerjaan yang ringan. Kalau nilai keluarganya saja demikian berat,
seperti saya mendapati gambaran sebulan yang lalu, bagaimana di organisasi kita ini bisa saling membantu untuk kesuksesan belajar. Kang Asep tadi sudah merasakan itu, bahwa kita saling nge-share informasi agar kita bisa saling mensupport kemajuan kita masing-masing, arah kita untuk masa depan dan seterusnya. Saya kira pola-pola seperti ini dengan ikhlas, dengan rasa ingin mengembangkan diri sendiri dan orang lain, dengan rasa bahwa KMSGD adalah keluarga kita semua, saya kira ini akan susah didapat sekarang kalau kita tidak membangunnya. Walaupun ada tren, saat ini bukan kompetisi, tapi yang ada adalah sinergi. Memang betul kita membangun sinergi, tetapi sinergi yang dibangun seringkali juga adalah sinergi di tataran formalistik sebagai suatu tuntutan di mana kita harus kerjasama, harus menjalin jejaring, dan seterusnya, semuanya berdasarkan kepentingan. Tetapi andaikan yang kita bangun di KMSGD ini basisnya adalah kekeluargaan, saya kira di antara kita akan makin solid, akan saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, dan seterusnya. Merasa senang jika kanda kita senang, dinda kita senang, merasa duka, susah kalau kanda dinda kita susah, atau senang kalau dinda kita juga senang. Jadi satu hal yang ini memang perlu kita perkuat. Lalu kalau Sunan Gunung Jati, Masya Allah, saya kira ini adalah kekayaan spiritual kita ya. Yang Wendy, ada Kang Mahrus juga di situ, di Subdit Penelitian, Direktorat PTKI, Kementerian Agama, itu sudah mulai banyak membaca manuskrip-manuskrip yang ditinggalkan oleh Syekh Sunan Gunung Jati atau oleh Ketmun pada zamannya. Dan nanti mungkin Kang Wendy akan mengelaborasi ini. Betapa kita memiliki kekayaan spiritual, sekaligus kekayaan spiritual. Karena Syekh Sunan Gunung Jati di antara para wali. Syekh Sunan Gunung Jati, beliau adalah pimpinan. Pimpinannya bukan pimpinan Cirebon, tapi pimpinan kawasan, saya kira. Kemudian visinya bukan visi regional lagi, tapi sudah internasional. Dan tidak lupa bahwa beliau adalah ulama. Jadi pada dirinya saya kira ada ulama, pimpinan, dan juga ada ju'ama sekaligus. Jadi sebagai ulama dan umar, saya kira satu hal yang KMSGD bisa membangun. Bagaimana KMSGD ini untuk ketum nih, dan kita para senior saya kira menjadi basket exercise, menjadi satu tempat di mana banyak tantangan, di mana banyak pilihan, di mana banyak masalah, dan bagaimana mencari solusinya. Kemudian sebagai tempat di mana kita berlatih, KMSGD, saya kira itu kita bisa mencontoh ya dari Sunan Gunung Jati sebagai orang yang secara sengaja oleh para founding father kita untuk dijadikan sebagai figur, sebagai tauladan. Tentu saja kita total, beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang waliullah, beliau adalah seorang pimpinan.
dan kita tahu bagaimana keberpihakan beliau kepada orang-orang banyak, dan bagaimana beliau juga menitipkan simbol-simbol syiar keislaman, sesuatu yang saya kira sangat relevan di akhir-akhir ini, di mana kita semua memang diminta perannya untuk kembali ke persoalan umat ya, gitu. Di samping kita mungkin mengelola kampus, mengelola perusahaan yang bekerja di birokrasi, tapi kita jangan lupa bahwa di masyarakat banyak sekali orang-orang yang membutuhkan saran kita, pertolongan kita, dan seterusnya. Sugawan dan sugawati, saya kira halal bihalal seperti ini pas waktunya untuk kita bersinergi. Saya kira bersinergi bersama-sama, dan ini adalah satu momen penting juga, kita bisa mempertemukan fisik kita, pikiran kita ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semua dan untuk teman-teman KMSGD pada umumnya. Saya lihat ada Kang Nako ini, harusnya Kang Nako ini ya yang bicara di sini. Masya Allah. Saya kira itu ya. Lagi ngasuh anak, Kang. Saya Ngasuh anak. Siap. Saya merasa bersyukur saya diminta untuk menyampaikan ini, mudah-mudahan menyambung silaturahmi kita yang sudah lama tidak kita perbarui ya. Demikian saya kira, saya mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas berbagai kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sini. Ajak ke dalam itu Kak. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan mau'izah hasanah serta sekaligus amanat-amanat dari Dewan Kuliah kita. Anda Sugawan, Sugawati beserta para anggota, ada saran dari message yang masuk. Untuk itu selanjutnya kita akan melanjutkan tawasul dan hadiah Fatihah serta doa bersama yang mana dipanjatkan pada Sunan Gunung Jati, kemudian mobil khusus para pendahulu kita, para sesepuh kita yang telah mendahului kita. Untuk itu, mari kita berdoa sama-sama. Doa ini dipimpin oleh Kang Wendy. Wendy mohon izin untuk bisa memimpin doa dan tawasul. Wah, ini Kang Kamil itu. Jadi, Ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para senior kita, para pembina KMSGD, para pengurus, dan juga Kandawan dan juga Kandawati ya, Kanda Sugawan dan Kanda Sugawati KMSGD, yang insya Allah kita semuanya sehat dan berkah semuanya. Mari kita bertawasul seperti yang disampaikan oleh moderator kita untuk bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, menerima kebaikan-kebaikan, dan juga menempatkan para leluhur kita, para orang tua, para senior-senior kita yang sudah mendahului kita,
dan juga kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, keberkahan dan juga panjang usia dan juga keberkahan dalam kehidupan kita. Ala hadzini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal mu'minat min syarri magharibiha barriha wa sunada wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nafususah sunan gunung jati. Senior KMSKD. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'un al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. La ilaha illallah walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, disingkat aja langsung, monggo Pak Kiai Kamil untuk doa, monggo Pak. Ini ada Kang Nanang. Nako. Kang Kamil mohon lah. Ya, mari Kanda Sugawan Sugawati kita berdoa untuk arwah kita semua. Mudah-mudahan pengabdian mereka jadi juga bermanfaat, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya. Ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa zakatuhu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min qaribin mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatir rahmin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Allahumma ij'al qabrahum min riyadil jinan wa la taj'al Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayo wis ndonga bae. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bae. Kang Nuri. Kiai Kamil Nuri. Pakai itu kan pakai ini ke. Iya. Keburannya Lagi mau itu sana lagi. Mau itu sana kedua lah. Ayo. Ada sesi 2. Jadi kedua. Monggo deh. Apa ketiga lah. Masya Allah. Kok buru-buru temen ditutup
Ya, Ya, pun kuning itu kanggo gitu, Kak. hadiah arwah masih pendahuluan gitu, Kang. Orang kasih. Ronde kedua dibuka maning, ayo. Ya. Ya dulu Ayo, mulai Kang. bukan maning Nah, tuh. Kali. Anjen, ayo, anjen. Buka maning Tung, tuh. dibuka maning, Tung. Ulangi. Silakan. Ulang, sing awal. Yang penting bakal wis ndeleng anu wajah Kang Kamil ku wis waras kabeh wong. Iya, wis aman sih, aman. Ini nggak akan ditutup sebelum Kang Jen memberikan ininya tausiahnya ini acara ini. Jadi dimohon kiranya Kang Zen bisa memberikan mauizah hasanahnya kepada kita semua nih. Tolong Kang Diki di itu. Setuju. Setuju. Sangat setuju. Wajib. Itu yang Jadi, ngasih anu mestinya semua. dari Banten yang ngasih ilmunya banyak itu. Mohon izin atas permintaan banyak senior. Aduh, kualat, Kang. Ya pertama saya mohon maaf karena terlambat. Ada acara yang nggak bisa saya tinggal sehingga baru gabung. Saya sudah minta izin sama Pak Ketua KMSGD, mohon maaf saya bilang gabung tapi terlambat itu. Tapi yang sudah jelas disampaikan Kang, tadi sudah disampaikan. Ya. Yang jelas kita harus bangga dengan KMSGD. Karena ternyata berkat KMSGD Kang Kamil sudah mau jadi doktor. Amin ya rabbal alamin. Kang Asep sudah diajukan profesornya. Kang Aceng sudah lagi mau ujian disertasinya. Kang Wendy tenang, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Itu artinya dulu bagaimanapun sekecil apapun ada peran KMSGD. Karena itu kalau saya mengajak ini terutama ada yang lagi viral sama betul-betul viral, Kang Nakoy. Kang Nakoy ini sudah di mana-mana. Ya waras pokoknya lah, aja ninggalakan KMSGD. Jadi bakal lagi ngomong di depan orang banyak tuh jangan lupa menyebut KMSGD gitu. Selalu Kang. Iya. Kang Nako itu Kang Jen yang inget cuma Masjid Fatullah. Ini MPR aja. Saya mau bilang begitu Kang Asep, gua udah keduluan sama Kang Asep. MSGD lorok. Tanton Kang Aceng dulu. Emang kudu diingatkan. Iya. Jadi kalau saya sih di KMSGD itu saya harus memegang bukan yang lainnya kecuali huruf KMSGD-nya itu. K-nya keluarga yang nggak boleh kita meninggalkan satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun kita adalah keluarga. Itu yang paling utama. Sebagai keluarga, kita harus saling mengingatkan, saling tegur sapa, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Itu prinsip huruf K yang ada di KMSGD. Kemudian M-nya itu, ini yang sering dikembangkan oleh Kang Asep ini. Kayaknya sinyalnya jelek ini ya. Halo? Bagus. Lancarkan. Ya, jadi faktor keluarga itu, faktor keluarga, ya namanya keluarga, ya kita harus saling merasa segala sesuatunya. Iya, Meskipun kita jauh, tapi harus merasa ketika ada anggota KMSGD yang sengsara atau yang berkekurangan, kita harus saling menolong, saling membantu. Saya masih ingat waktu dulu di asrama itu bagaimana kita makan bersama, hidup bersama.
Kemarin saya posting di Facebook, ternyata semuanya melakukan pengakuan terhadap KMSGD. Pengakuan terhadap eksistensi KMSGD, bahwa KMSGD telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pribadi masing-masing. Di antaranya Kang Mas Duki Duriat yang sekarang jadi dokter. Peran KMSGD katanya gitu. Terus Kang Jono yang sekarang jadi tentara. Itu menggambarkan betapa KMSGD telah mencetak dirinya. Dan banyak sekali tanggapan-tanggapan itu merupakan satu pengakuan. Dan saya terus terang menangis ketika membaca pengakuan-pengakuan itu, menangis. Ini adalah pengakuan yang suci, saya bilang itu. Karena bagaimanapun dia, KMSGD telah mencetak kita, telah mengantarkan kita untuk menjadi seperti ini. Yang kedua, M, mahasiswa. Jangan lupa, kita datang ke Jakarta itu bukan untuk KMSGD, tapi untuk jadi mahasiswa. Saya selalu tekankan itu. Jangan lupa kita datang ke Jakarta, datang ke Ciputat, bukan untuk jadi KMSGD, tapi untuk jadi mahasiswa. Artinya apa? Kita aktif di KMSGD itu bagaimana mengembangkan kualitas akademis kita melalui KMSGD, kemahasiswaan kita. Sebagai mahasiswa, maka berpikir akademis, bersikap akademis, berbuat akademis, itu harus dilakukan. Langkah-langkah itu sebagai mahasiswa. Sebab bagaimanapun, ciri mahasiswa adalah ilmiah, bukan senang menghujat orang, bukan senang membuli orang, tapi bagaimana menjadikan kajian-kajian itu lebih santun, lebih akademis. Karena itu, jangan sampai pengurus KMSGD ada yang gagal jadi mahasiswa. Jangan sampai pengurus KMSGD ada yang gagal, atau anggota KMSGD secara umum gagal jadi sarjana. Jangan sampai. Ini fatal kalau ada. Ini tanggung jawab pengurus juga. Tanggung jawab pengurus. Jangan sampai ada salah satu anggota KMSGD yang gagal meraih sarjana di Ciputat. Atau di Jakarta ini. Nggak boleh. Bagaimana kalau ada kekurangan-kekurangan, ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ya kita bicarakan dengan para sesepuh. Oh, ada Kang Kamil, kalau saya ngomong sama Kang Kamil di Ciputat tuh beres semuanya itu. Ah, iya, betul. Ada, iya, asal ngomong masalahnya, jangan sampai kemudian diem, asal ngomong. Ada Kang Asep, ada Kang Aceng, ada senior-senior pokoknya di Ciputat itu dimanfaatkan, jangan dibiarkan. Kang Muarif, mana Kang Muarif? Nah, Kamu Arif tuh bolak-balik ngedeng iwak terus. Ada Kang Muarif. Ini artinya sekali lagi nilai mahasiswa harus dikembangkan oleh KMSGD dari mulai pemikiran, bila perlu tulisan-tulisannya dan sebagainya itu harus dituangkan. Jangan pernah menganggap ketika kita punya ide kemudian kita menilai sendiri. Wah, nanti ide saya nggak dipakai. Jangan pernah berpikir begitu. Lontarkan saja ide itu. Lontarkan. Kalau memang belum dipakai, sekarang belum dipakai. Tapi insya Allah ke depan akan dipakai. Itu ternyata banyak yang seperti itu. Dilontarkan, kita baru dipakainya ternyata 15 tahun yang akan datang ide kita itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena itu tetap lakukan itu. Mahasiswa harus melakukan kekritisan itu dalam pengertian yang konstruktif. Belajar tetap, jangan ada yang gagal jadi mahasiswa. Ini yang harus kita kembangkan. Dan yang terakhir, KM SGD, Sunan Gunung Jati. Ini Sunan Gunung Jati ini. Bahwa kita adalah mengemban tugas, mengemban amanah hilang sinyal ya. Hilang sinyalnya. Hilang suara.
Nyala hilang. Iya. Tolong dibantu Kang Kamil. Disambung Kang Nako. Ya. Ganti Mau jadi pendengar sih ya Kang Kamil. Diganti. Host dibantu host. Host bantu host. Priben kabar jam-jam nih. Di jam-jam ini priben waras ta. Kang Lutfi, nembe nongol Lutfi. Jam gitaran udah gak Jam? Semari. Hiburan dikit dah Jam. Bisa menggawe. Ayolah kita sing nembang Jam. Ayo. Live ki, aku lagi ngomong priben ki. Live dari Ya, sinyalnya hilang ki. Jam? Ya, Di wis. Depok. Oke, bahkan sing hilang host tanggung jawab. Host tanggung jawab. Moderator. Kang maning ku, Kang sini ku. Ndi Terus jangan Kang Kamil, tinggal Sunan Gunung Jati doang ayo Kak, Kang. Tinggal Sunan Gunung Jati ya bae kok. Di Kang Jen mau gunung balik tuh. Kang Fauzan tuh. Ari Gunung Jati mau kalau dijelasan Kang Aceh ini. Gak tahu ke bae emang enggak. Ya mungkin anak perspektif lain. Bokat anak perspektif lain. Basit, Tosia. Sit, Talil Sit. Boleh dia lupa ya. Talil Mani. Zam-zami. Kan kita lanjutkan Tetangga. Anda Sugawan barangkali Aceng. Ini Bang Jen kan nih hilang. Inalaidin wal faizin Kang Aceng. Tetangga enggak pernah Sama ketemu. Kang Jam-Jami, Masya Allah. Suwe orang ketemu. Adam Zambi ini baik alamatnya ki. Hah? Alamatnya Kang Zambi mah alamatnya Kang Kaji. Depok, zona merah. Depok Kuderen di apa sawangan apa Ningguri ya Kang Aceng. Ningguri ya Kang Aceh. Oh, iya. Ya, enak kan makan awan, Kang Aceh, makan dami kan kok tuh. Enak dolan itu. Mendi Kang Jen aja. Dik, kabar Dik? Kang Makmun terus itu. Yo, dibadali dikit. Iya. Udah di host dikit. ya dilanjutkan. Nah, gitu Dik. Ya dilanjutkan. Ambil alih. Sunan Gunung Jatiannya kepada Sugawan Sugawati semua. Cilik pisan suaranya ya. Suara Dik. Kita lanjut. Suaranya cilik pisan, ngirit. Yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Kang Nakoy. siapa? Ya. Kang Fauzan tuh. Kan ubeko. Kang Makmun. Kang Ida ku. Kang Makmun. Kang Makmun tum. Sing beda ku Teh Ida ku. Makmun pada Sugawati ku, Ida. cocok ku. silakan Ayo Kak. untuk memaparkan ke Sunan Gunung Jatian yang terputus oleh Kang Genuri Pesan suara. sampai kami. Baik, dipersilahkan. Tak mau mobil. Masih mute dihidupkan dulu kan. Lagi Kang Makmun. lagi nyetir mobil kayaknya mau. Awas Nyetir Kang, hati-hati mobil. Kang. Hati-hati Kang. Masih di mute. Kang Warif lah ke suara ini. Kang Makmun. Di unmute, Nyupir dah. unmute Kang. Suaranya masih belum terdengar Kang. Kang Arif kusi mau dulat ini wong. Tuh, Kang Warif tuh. Nusuk bae Kang Arif.
Nama Kang. Mana Kang Muarif tuh? Iku Galaxy Samsung gua arane ku. Oh, from Galaxy arane. Muarif from Brussels. Ya, Galaxy Samsung. Brussels berurusan sekitar langut. Kang Arif. Kan ya sudah nggak pernah sarang muka. Kang Makmun. Nah, iya. Kang Makmun. Nah, yuk Kang Makmun, wis, udah. Ya. Miss. Udah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah. Ya, minggir dulu. Parkir dingin. Nepi dulu, nepi. Parkir dikit, parkir. Oh, dulu sebentar. lagi belok itu. Bang. Tanggung. Wih, ngerem dulu. Yang lain dulu aja. Bang, suaranya ke sini. Cetur nih kan ngomong aja. Keder bareng nyetir, bilang ngarep. Nyerempet. Terus waktu nyerempet gedik nah. Yang lain aja dulu kayak. Yang lain dulu aja, yang lain. Kang Wendy, go. Kang Wendy. Kang Noke. Saya udah tadi, Kang Noke. Ya, mau Mindo, Kang. Mau si tahlil. Kang Wendy. Orang apa Mindo, Kang Wendy. Giliran Zoom KKB. Iya, apa ya lintas generasi loh. Akan bisa. Waktunya untuk kawan-kawan Kang Wendy. Udah, lagi hal sing real. Terus suara ke sini dibilang. Kang Krom, sambutan Kang Krom. Asiki Kang Ikhwan tuh. Kang Diki. Ya, Kang Ikhwan. Kang Ikhwan. Ahli sejarah baik, Kang Kaji Kamil, Tum. Maka Kang Muarif. Yang mana nih, Kang? Langsung aja. Kaji Kamil aja tuh, Kang Kaji Kamil. Langsung aja ente tunjuk, Dik. Nggak apa-apa. Tum. Mantan Ketua KMSD, Dik. Oke. Kang Wendy tadi sudah dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum. Di KUA. Untuk ngelanjutin atau gimana? Iya. Ya. Melengkapi lah. Melengkapi. Kang Wendy, udah ada Kang Wendy dulu ya. Sunan Gunung Jati yang belum sempat disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya. Ya, ngapunten ini para senior. Melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh senior kita, Kang Zainuri Anwar ya. Jadi ada 3 makna dari KMSKD, keluarga, kemahasiswaan, dan terakhir adalah Sunan Gunung Jatian. Sunan Gunung Jati adalah sosok ulama itu melekat di dalam diri seorang Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang ulama, beliau adalah orang yang senantiasa peduli terhadap sesama, peduli terhadap dakwah Islamnya, peduli untuk kemudian mengajar bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum mengerti tentang persoalan agama, lalu kemudian beliau kembangkan, beliau ajak sehingga kemudian masyarakat yang ada di sekitar memiliki pengetahuan yang cukup untuk Suaranya hilang, Kang. Iya, ngapunten. Iya, mohon maaf. Ya, jadi saya ingin melanjutkan, ada 3 identitas yang melekat dalam sosok Sunan Gunung Jati. Pertama adalah keulamaannya, kedua itu adalah seorang negarawannya, pemerintah, dan juga ketiga itu adalah sosok intelektual.
Tiga kompetensi ini yang dimiliki oleh seorang Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang ulama, tadi beliau peduli terhadap masyarakat sekitar, peduli terhadap ajaran agamanya. Dan saya kira ini juga adalah menginspirasi bagaimana kemudian keluarga besar Sunan Gunung Jati, KMSKD, para senior, para anggota-anggotanya, dan seterusnya untuk mengembangkan aspek yang pertama ini. Yang kedua adalah Sunan Gunung Jati juga adalah seorang intelektual. Beliau saya kira dengan pengetahuan yang sangat luas, ya kemudian mampu untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang mendamaikan bagaimana ajaran agama itu bisa dipahami secara rasional, bagaimana kemudian terus manuskrip ya, sehingga kemudian banyak sekali manuskrip-manuskrip yang ditinggalkan oleh beliau dan juga kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama generasi setelah beliau. Jadi ini pun saya kira memiliki makna bagi keluarga besar Sunan Gunung Jati, itu adalah memiliki kualitas akademik, memiliki kemampuan nalar secara positif, kemudian juga produktif dalam persoalan di bidang akademik ini. Maka saya kira betul apa yang sudah sampaikan Kang Januari tadi, bahwa kita upayakan bahwa siapapun anggota KMSKD kita semaksimal mungkin jangan sampai tidak ada yang jangan sampai ada yang DO, jangan sampai kemudian tidak tuntas kuliahnya. Saya seringkali mengatakan jangan sampai mahasiswa KMSKD itu berani masuk tetapi tidak berani keluar, Kang. Artinya berani masuk itu dia bisa masuk menjebol kampus UIN Jakarta dan juga kampus-kampus sekitar Jakarta, tetapi dia nggak berani keluar. Artinya sampai dengan tidak selesai kuliahnya itu. Ini yang kemudian saya simbolkan, berani masuk kemudian tidak berani keluar. Saya kira ada banyak best practice ya yang kita contoh dari para senior-senior kita ini, dari para anggota-anggota KMSKD. Saya ingat betul Kang Nokai ini orang yang sangat luar biasa, penuh memberikan inspirasi. Saya tahu betul waktu itu Kang Nakoy juga sering jujur Kang Nakoy saya sering kali menjadikan perumpamaan Kang Nokai itu kepada anak saya, Kang Nokai. Jangan kata saya ke anak saya itu jangan jangan jadikan alasan ekonomi keluarga itu menjadikan kita tidak memiliki semangat untuk lanjut kuliah. Andai kita itu punya paradigma, punya alasan bahwa gara-gara orang tua kita miskin, itu kata saya zalim, dosa hukumnya. Mengapa? Pertama, ketika kita menyampaikan itu, mempunyai alasan itu, berarti dia seakan-akan tidak terima terhadap kondisi keluarga itu. Yang kedua, ini salah perspektif, bahwa dengan cara kayak gini, yang bersangkutan menempatkan seakan-akan persoalan finansial itu adalah persoalan utama dalam menyukseskan studi. Nah, sesungguhnya bukan itu, bukan finansial untuk bisa atau tidaknya studi itu, berlanjutnya itu, tetapi adalah komitmen di dalam dirinya. Harus ada semangat untuk bisa menyelesaikan. Oleh karenanya saya sangat bangga juga ya, misalnya coba bayangkan Kang Januari begitu luar biasanya beliau kesibukannya, tetapi beliau juga tuntas untuk menyelesaikan S2-nya. Dan insya Allah beliau juga sebentar lagi akan jadi dokter. Dan juga Kang Kamil, Kang Asep, dan semuanya itu juga akan menginspirasi kita semuanya. Nah, yang ketiga dari sosok Sunan Gunung Jati adalah pada aspek pemerintahan. Beliau juga adalah sebagai tokoh yang memimpin masyarakat Cirebon, yang kemudian juga melakukan dialog-dialog tidak hanya masyarakat Cirebon, tetapi juga dengan daerah-daerah yang lain. Artinya ada hubungan-hubungan di luar lokalitasnya. Harus ada wawasan yang terbuka, harus ada jaringan-jaringan di luar dirinya. Nah, saya juga ingin mendorong para KMSKD ini, coba kita tidak hanya selesai S1 di Ciputat, tetapi juga bagi kawan-kawan yang memiliki kesempatan, ayo lanjutkanlah ke perguruan tinggi di luar negeri. Ya, mohon maaf Kang Asep, di kami itu ada program 5.000 dokter Kang Asep. Itu hampir tiap tahun kami buka di Kementerian Agama, tetapi sedikit orang yang banyak juga pendaftar, tetapi tidak banyak yang kami terima, padahal kuotanya itu besar. Taruhlah misalnya kita punya kuota itu 100 orang, pendaftar lebih dari 100 orang, tetapi yang memiliki angka persyaratan, yang memiliki persyaratan kualifikasi tertentu, misalnya dengan skor TOEFL, kemudian juga bahasa Inggris, kemampuan menulisnya dan seterusnya, itu sangat minim.
Sehingga apa yang terjadi itu adalah ketika kita membuka, kemudian kita tidak bisa tidak bisa memenuhi kuota itu. Jadi jaringan-jaringan di sejumlah lembaga, di sejumlah kementerian, di sejumlah tempat-tempat yang lain, saya kira KMSKD bisa untuk membuat memediasi ya, untuk kemudian itu bisa diambil oleh KMSKD, tetapi dengan satu syarat saya kira, jangan hanya semata-mata karena KMSKD, jangan hanya semata-mata mentang-mentang di situ ada siapa gitu ya orang KMSKD, dengan sementara dirinya itu kompetensi dirinya itu kurang. Saya kira itu menjadi wasilah, tetapi yang menjadi penentu adalah sesungguhnya adalah pada komitmen, pada kapasitas diri kita semuanya itu. Nah, bagaimana sosok Sunan Gunung Jati itu juga melakukan pemerintahan Cirebon bisa menjadi damai, bisa menjadi adem, sehingga kemudian juga bisa ke Sultan di Banten juga itu adalah bagian dari Cirebon sampai nyebar ke seluruh Nusantara. Saya kira ini juga karena sosok beliau sebagai seorang negarawan. Jadi ini juga memberikan inspirasi bagi kita semuanya, para KMSKD, supaya di samping ada aktivitas lain, kalau memang ini menjadi bagian penting, ada kontribusi dalam konteks pembangunan kebangsaan, saya kira juga tidak salahnya kemudian juga KMSKD itu berkontribusi untuk itu, dan saya kira juga wajib ya. Nah, jadi itu saja ya, mungkin hanya sekedar tambahan. Jadi 3 nilai yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati, yaitu sebagai seorang ulama yang peduli terhadap sesama dan juga ajaran agamanya. Yang kedua itu adalah sosok ilmuwan, intelektual. Yang ketiga itu adalah seorang pemerintahan yang berorientasi bagaimana membangun masyarakat, negara bangsanya itu dan baik. Maka ini menjadi komitmen kita. Dan satu syarat ini saya ingin mengatakan dengan tugas fungsi ini Kang Aceng. Ini Kang Aceng luar biasa, Kang Asep. Kang Aceng ini ditunjuk oleh Pak Dirjen sebagai Ketua Pokja Moderasi Beragama untuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam se-Indonesia. Gitu. Jadi semua madrasah, semua PAI, semua perguruan tinggi, pesantren itu bagaimana mengembangkan moderasi beragamanya itu ada di tangan Kang Aceng, Kang. Nah, gimana moderasi beragama itu artinya mengajarkan agama yang baik, bagaimana juga konsisten dengan dan ideologi kebangsaan kita, dan saat ini saya kira itu juga banyak orang-orang terkait dengan proses ideologi kebangsaan ini, dan itu Kang Aceng mengawal ini semuanya, dan saya kira kita patut untuk mensupport, memberikan dukungan-dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Aceng ini. Kira-kira itu aja sekedar untuk tambahan, mungkin nanti dari yang lain bisa nambahin. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah akan penjelasan dan pemaparan terkait Sunan Gunung Jatian yang telah disampaikan oleh Anda Sugawan Suwendi, karena Sugawan seluruhnya, Sugawan Sugawati, karena berhubung timingnya, durasinya sampai jam 3, berarti tersisa sekitar 20 menit kurang lagi. Jadi untuk itu barangkali kita akhiri saja perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Namun pada sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama memanjatkan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh untuk Fauzan, barangkali mohon izin. Oke, baik. Baik, Kang Pak Muarif. Ya, Kang Muarif di unmute. Tes. Halo.
Oke, baik, tidak jelas sepertinya. Kita pimpin doa pada kesempatan siang hari ini oleh Kang Kamil. Kang Kamil. Udah tadi. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita berdoa. Sugawati. Ya, sedikit ya. Alhamdulillah untuk menutup pertemuan ini, tapi saya sedikit memberikan satu pemikiran ya, karena tadi pembicaraannya semuanya itu terkait dengan pembangunan proses diri kita, bagaimana mengembangkan kita itu di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai diri kita sebagai intelektual, sebagai karyawan atau juga. Tapi tadi dari pertama pertemuan kita ini tidak dibahas ya Kang Diki, bagaimana peran kita alumni itu terhadap KMSGD sendiri itu. Nah itu yang tadi saya tunggu-tunggu itu loh. Ya, tunggu-tunggu karena kita punya asrama putra putri, kemudian juga perlu juga ada pembenahan Kang Asep, Kang Aceng yang semuanya ini alumni. Perlu, makanya Kang Asep tadi sudah menyarankan tolonglah para alumni itu bisa menengok adik-adik kita semua di sana, karena asrama putra juga itu sering kena banjiran ya itu. Nah, kena banjiran, kemudian juga atapnya sudah bocor semuanya dan sebagainya, itu tanggung jawab kita semuanya gitu. Bukan tanggung jawabnya, walaupun memang secara penghuni itu ikut bertanggung jawab, tapi alumni juga ikut bertanggung jawab juga itu. Ya itu pesan terakhir aja gitu. Ya mari kita tuh mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sunnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Sugawan Muhammad Kamil yang telah membacakan doa penutup, dan insya Allah pembahasan yang disarankan oleh Kang Kamil nanti kita agendakan kembali untuk membicarakan hal itu di kemudian hari. Para Sugawan, Sugawati, para senior beserta seluruh pengurus dan anggota, demikianlah acara kita pada kesempatan siang hari ini hingga jam 3 sore hari. Dan sekedar informasi bahwa pengurus saat ini sedang sudah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk penghuni asrama, kemudian sedang mengadakan pembagian giveaway untuk para anggota KMSGD yang membuat tulisan dan membuat esai yang paling menarik akan diberikan hadiah, begitu kiranya. Dalam rangka memperingati 6 tahun KMSGD juga. Ya, barangkali itu saja informasinya. Sebelum ditutup, kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafa billahi syahida. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para senior, para dewan pembina, Anda Sugawan Sugawati, para anggota dan seluruh jajaran pengurus. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan kata. Akhirul kalam wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa billahi syahida.